Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengarku sekalian. Apa kabar pendengar-pendengar siang ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin dan baik-baik semuanya. Oke, dan senang sekali Ulun dan juga bahagia sekali Ulun Muhammad Jauzan Nadir Amrullah bisa dipanggil Jauzan dan rekan Ulun yaitu Ahmad Sairi bisa dipanggil dengan Sairi dapat kembali menemani bulan pian badataan dalam siaran radio Asoka 107.1 FM radionya ampun orang Banua tentang bedah buku ilmu mantik. Nah, jadi selama 1 jam 30 menit ke depan dan kami akan menyampaikan informasi yang insya Allah pastinya bermanfaat dan bisa dipakai dalam keseharian ya. Nah, dan selingan instrumen santai yang kita dengar kali ini. Nah, jadi sebagaimana santainya musik yang kita dengar ini, maka kita akan bincang-bincang santai juga ya kan. Nah, jadi kan seperti yang sudah ucapkan sebelumnya tagline radio Osoka kita ini yaitu tagline kita ampunnya orang Banua. Nah maka di situ otomatis kita nih sambil pakai bahasa Banua juga ya kan ya kita juga. Nah jadi agak Indo-Indo Banjarnya ya di situ. Nah oke, jadi kan semalam kita ini membahas secara dasarnya sekali dasar benar ya kalau tentang ilmu mantik. Nah yang mana itu kan berasaskan dari pertama apa pengertian ilmu mantik dan apa gunanya ilmu mantik bagi kita di sana dan awal-awal mula terciptanya ilmu mantik dari siapa dan apalagi tentang pembahasan utamanya di sini masuk membahas tentang pembagian ilmu ya cara mendapatkan ilmu dan lain-lain semuanya. Nah, di sana. Oke, dan sekarang mungkin kita akan membahas kelanjutannya lagi yang akan kita serahkan kepada rekan ulun yaitu Ahmad Sairi. Nah, rekan kita Sairi. Jadi gimana nih akan kita lanjut kayak apa ulang di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita review ulang ya kalau pembahasan yang sebelumnya. Jadi pada minggu yang lalu kita telah sampai di pembahasan di beberapa cara manusia memperoleh ilmu. Nah, untuk yang semalam itu kita kan sudah mempelajari tentang konsepsi-konsepsi, tentang apa namanya tuh cara memperoleh ilmu. Konsepsi itu kan ada 3 yang perlu kita pahami yang semalam itu. Ada yang namanya tuh law of identity, law of excluded middle, dan law of non-contradiction. Jadi sedikit saya ulangi, law of identity itu adalah hukum identitas. Yang mana hukum identitas ini membahas tentang apa itu sesuatu, yang mana asy huwa huwa, sesuatu itu adalah iya pada sejatinya iya, dalam artian bahwasanya setiap benda, setiap konsep, setiap baik itu benda yang berbentuk fisik atau konsep-konsep yang abstrak contoh seperti agama ataupun itu tentang politik. Nah, kata politik itu mempunyai identitas. Nah, itu yang dinamakan dengan kanun az-zatiyah atau law of identity. Kemudian yang kedua ada kita pernah membahas juga kanun adamut tanakut atau law of non contradiction. Law of non-contradiction adalah biasa disebut dengan hukum tidak kontradiksi, dalam artian sesuatu definisi dari sesuatu kepengertian dari zat sesuatu itu tidak boleh terkumpul 2 sifat yang berlawanan. Tadi kan sesuatu punya identitas, yang mana identitasnya itu tidak boleh terhimpun 2 yang berlawanan. Contoh tadi misalnya agama itu adalah misalnya enggak usah agama deh, misalnya kan kita bahas tentang manusia. Nah, manusia itu kan bergerak dan tidak bergerak. Nah, maka manusia itu tidak boleh terkumpul bergerak dan tidak bergerak dalam sekaligus atau tidak sama sekali. Nah, jadi dalam hukum yang kedua, kanon adamut tanakut atau law of non contradiction ini menafikan bahwasanya kontradiksi itu terkumpul dalam satu atau tidak ada keduanya. Harus ada salah satunya. Lanjut ke hukum yang ketiga pada minggu lalu itu adalah hukum kanun al-imtina. Dalam artian itu adalah law of excluded middle. Nah, law of excluded middle ini ada hubungannya dengan hukum yang kedua yaitu kanun adamut tanakut atau law of non contradiction, yang mana pengertian dari law of excluded middle ini adalah kemungkinan ketiga yang terangkat. Contoh ada dan tiada. Nah, itu tidak ada kemungkinan ketiga, dalam artian terangkat itu tidak ada, dihilangkan. Oke kan, itu pembahasan yang pertama pada minggu lalu.
Kemudian pada minggu lalu kita juga membahas tentang sejarah singkat ilmu mantik, apa itu cara kita memperoleh ilmu, ada yang dinamakan dengan husuli dan huduri. Ada juga yang pembagian macam-macam ilmu. Pembagian ilmu ada yang disebutkan itu yakin, zon, syak dan lain sebagainya. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang lanjutannya. Mungkin sudah ada lah di pamflet yang sudah disebar. Oh ya kan semalam kita udah nyebar pamflet ya tentang beda buku. Itu biasanya kekawanan bagian mahasiswa itu yang biasanya melihat ya kan. Nah untuk yang mau bisa dijelaskan sedikit ya kalau tentang apa itu, karena mungkin kada seberitaan kita nih kan ngarannya Instagram tuh terbatas sedikit ya kalau lah mau makanya mencari tahunya. Nah bisa dijelaskan sedikit ya. Mungkin di pamflet itu kan sudah kami sebar bahwasanya hari ini kita akan membahas tentang ada 3 pembahasan utama, yaitu tentang tasawur, tasdik, dalalah, dan juga asbab tawajjuh. Mungkin kita langsung mulai atau gimana nih? Bisa langsung kita mulai dari hal yang pertama tadi, tentang apa tadi yang pertama? Yang pertama kita akan membahas tasawur. Nah tasawur, apa itu artinya tasawur lo? Nah mungkin langsung kita masuk ya pembahasan. Jadi tasawur ini mungkin kita buka halamannya dulu. Halaman 4. Jadi tasawur masuk ke pembahasan pertama, yaitu tasawur. Tasawur ini adalah dalam secara bahasa dulu. Tasawur itu asal katanya adalah tasawwara ya, tasawuran yang artinya gambaran. Jadi setiap sesuatu yang ingin kita definisikan itu tidak lepas dari gambaran. Contoh misalnya kita ingin mengartikan sebuah buku, atau gini deh, ketika kita disebutkan kata buku, pasti yang di dalam pikiran kita ada bayangan buku, entah itu buku pelajaran atau buku tulis. Jadi yang dimaksud dengan tasawur ini adalah gambaran, yang mana ketika kita disebutkan suatu benda, maka suatu benda atau suatu konsep, maka di dalam otak kita terbayang benda itu. Oh, jadi tasawur tuh bahasan apa maksudnya? Tasawur ini dari bahasa Arab, artinya gambaran. Bahasa Arab ya. Bisa kita artikan gambaran. Cuma para akademisi Islam menyebutnya dengan tasawur. Jadi, tapi ada syarat tertentu. Atau kisahnya syaratnya? Jadi syarat di tasawur ini yaitu tidak ada penghukuman. Apa maksud penghukuman di situ? Yaitu adalah contohnya seperti ini. Islam itu indah. Nah, indah itu adalah bentuk penghukuman. Penghukuman dalam artian tuh kayak menjelaskan bahwasanya Islam tuh kayak ini. Di dalam tasawur ini belum ada pembuktian, belum ada penghukuman juga. Jadi hukuman tuh kadenang maksudnya dihukum kayak hukum cambuk lain. Bukan. Apa maksudnya kayak apa itu? Penghukuman di sini adalah bahwasanya misalnya kita bisa menghukumi dengan sifat, bisa dengan klaim. Misalnya kita menghukumi bahwasanya buku itu adalah alat untuk memperoleh ilmu. Nah, untuk memperoleh ilmu itulah disebut dengan penghukuman. Oh ya. Gimana bisa dipahami? Oke, bisa paham. Oke. Ya salah ya kalau berarti jadi hukum tuh bukan yang sekadar dihukum kayak hukum cambuk, paikat lain lah. Kan kalau dalam ilmu mantik hukum itu ya seperti itu. Kalau dalam ilmu fikih kan hukum bisa sunnah, makruh, mubah, wajib dan haram dan Jadi sebagainya. beda-beda jual ya arti dari hukum itulah. Beda tiap pan ilmunya kan itu mempunyai fokus masing-masing dan mempunyai definisi masing-masing. Kalau kita masuk dalam ilmu mantik yang dinamakan tasawur atau konsep itu yang dimaksud dengan penghukumannya itu biasanya masuk ke pembahasan kedua, yaitu tasdik. Nah, mungkin kita lebih perjelas tentang tasawur dulu. Nah, kan ketika kita disebutkan apa itu buku, nah konsep yang ada di benak kita itulah yang disebut dengan tasawur. Tergambar lah maksudnya. Artinya itu pengetahuannya itu masih telanjang, belum ada penghukuman tertentu. Sedangkan kalau kita hukumkan misalnya buku itu misalnya alat tulis ya. Nah, itu sudah masuk penghukuman. Oh iya. Siap. Dan juga tasawur ini ada terbagi dua, yaitu tasawur nazari, spekulatif, dan tasawur daruri, aksiomatik.
apa yang dimaksud dengan tasawur aksiomatik? Tasawur aksiomatik itu adalah tasawur yang mana gambarannya itu kita bisa langsung mencerna. Ketika kita disebutkan tentang bahwasanya buku, maka otak kita tidak sulit untuk menerima apa itu buku, langsung terbayang di otak. Nah, itu yang aksiomatik, artinya itu daruri, artinya itu langsung jelek, langsung ada di pikiran. Oke, oke. Beda dengan tasawur yang disebutkan dengan tasawur spekulatif. Nah, tasawur spekulatif ini kita membutuhkan akal untuk mencernanya. Contoh misalnya seperti konsep malaikat. Nah, ketika kita disebutkan tentang malaikat, kita itu kada langsung terbayang kayak apa itu malaikat. Bahkan bayangan tiap-tiap orang kan beda. Contoh Jauza membayangkan malaikat itu seperti apa? Ya, kan biasanya didengar-dengar tuh kayak lakian ya, kalau lakian bersayap sih biasanya. Nah, kayak itu Bang, dalam bayangan ulun tuh lah. Lakian bersayap. Iya. Nah, itu tasawur. Ah. Ketika kita menyebutkan malaikat, Jauza membayangkan lakian bersayap, boleh jadi yang lain membayangkan dengan tidak bersayap, boleh jadi dengan boleh jadi dengan berwarna putih, bisa seperti ini, bisa seperti itu tasawur. Cuma tasawur yang bersifat spekulatif karena mungkin kita belum pernah menemuinya atau itu hanya masih rumor belaka. Misalnya kan kita belum pernah melihat malaikat, maka otak kita akan berusaha membayangkan atau merumuskan apa itu malaikat di dalam otak kita. Tapi ketika kita disebutkan tentang kucing, apa yang terbayang di Jauza? Mungkin dengan binatang berbulu, comel, imut atau lucu lah. Iya. Tapi tidak dengan malaikat. Ketika kita menyebutkan malaikat, mungkin konsep malaikat menurut Jauza, menurut Sairi dan menurut yang lainnya kan beda-beda. Nah, itu yang dinamakan tasawur. Nah, itu tasawur yang apa tadi? Spekulatif. Oh iya, Untuk yang diingat. untuk yang pertama kan aksiomatik. Nah, namanya aja metik kan. Metik itu kan bisa langsung gas. Nah, Iya, metik ya. Sebelum musak bir motor nih kisahnya nih. Enggak bercanda. Sedangkan yang spekulatif itu nggak bisa langsung, kada awal langsung. Jadi apa tadi? Tasawur ada dua, aksiomatik dan spekulatif. Aksiomatik Ya. spekulatif loh. Oh, Untuk iya. redaksi kitabnya itu, misalnya kita buka Idahul Mubham, apa itu tasawur yang bersifat daruri atau aksiomatik, yaitu adalah layah taju ilan nazar. Kada membutuhkan pemikiran, artinya itu kita kada perlu memikirkan apa itu misalnya kucing. Sedangkan ketika kita disebutkan malaikat, maka kita perlu mencerna dulu malaikat itu seperti apa. Nggak bisa langsung kebayang. Kada kau langsung dibayangkan. Sedangkan yang spekulatif atau nazari tadi itu yah taju ilan nazar. Yang tadi layah taju, dan ini yah taju berhajat kepada pemikiran atau dalam artian untuk penalaran. Oh iya. Ini nggak bisa diingat. Bismillah, insya Allah kalau diingat sedikit-sedikit. Mungkin jakanya kita nih ada papan tulis bisa lebih nyaman Iya, lah ya. menjelaskannya ya kalau. Karena sedikit nih kan ada campuran bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada ya kalau. Jadi wah ulun nih nang tahunya bisa bahasa benua nih apa adalah. Iya. Benar. Oke. Nah kita lanjut pulang tadi teh. Tadi kan tentang tasawur lah, ini kita lanjut pulang ya. Kalau setelahnya pulang lah. Kan tadi tasawur tadi ada hubungannya dengan, contohnya kan tadi ada yang kita sebutkan di awal-awal dulu, law of identity, identitas. Nah, tasawur ini kita membahas tentang identitas suatu konsep. Misalnya kan kita membayangkan tentang agama. Nah, agama ini termasuk tasawur yang tasawurnya itu spekulatif. Kita kadang-kala membayangkan agama itu kayak langsung Islam. Kita kada tahu bentuk agama itu apa. Pasti ketika kita disebut agama, bisa yang terbayang di otak itu entah itu tradisi, ada yang membayangkan tentang sholat, ada yang membayangkan tentang haji, yang mana itu dari rukun Islam. Nah, itu yang dinamakan tasawur. Tasawur itu gambaran apa yang ketika kita disebutkan sesuatu langsung ada di otak kita. Itu yang dinamakan tasawur. Dan tasawur itu ada yang nazari dan ada yang daruri atau aksiomatik. Nazari tadi spekulatif, daruri itu aksiomatik. Metik Bahasa langsung Indonesianya. gas, langsung paham. Bahasa Indonesianya dan Nazari tadi apa? Nazari itu yang bisa langsung dipaham. nazari itu yang membutuhkan nazar. Nazar itu pemikiran. Oh, jadi harus dipikirkan dulu lah. Iya. Contohnya kayak malaikat tadi, si Nazari tadi. Oh, ya. Ada pun nang apa lagi selain Nazari?
ada yang namanya itu daruri atau daruri. aksiomatik. Contoh misalnya dalam cinta ya, kalau misalnya umanya Udin nih, namanya tahun abahnya Amat. Oh, abahnya Amat ya, ulun nih cinta lawan pian ya. Cuma nih kadada hubungan apa-apa dahulu timbul-timbul di warung ulun cinta lawan pian ya. Maka si abahnya Udin nih membayangkan cintanya si umanya Amat itu berupa cinta yang kayak apa nih, atau begayaan kah? Nah, itu tasawur juga membayangkan di otak tuh. Nah, tapi itu tasawur yang spekulatif atau nazari tadi, karena masalahnya ini kan tidak hubungan apa-apa, kecuali misalnya Jauja misalnya lawan Rida Aryani misalnya, kalau Jauja. Rida Aryani Nah, jadi Rida Aryani menyambut lawan Jauja, cinta aja lawan Jauja aja. Tapi dasar sudah lawas berhubungan nih. Nah, cuma dinyatakan Rida Aryani ulun cinta lawan pian ya. Ulun hakon jadi laki pian, jadi bini pian misalnya aja. Ulun apa adanya agasan pian ya. Nah, kan sudah ada hubungan terdahulu. Maka Jauja membayangkan cintanya itu ya memang cinta bahwasanya sayang, hendak memiliki. Nah, itu tasawur yang aksiomatik karena langsung. Tapi tasawur aksiomatik dan spekulatif ini itu ada yang mengatakan relatif. Cuma bahwa ahli logika semuanya sepakat bahwasanya yang aksiomatik tetap aksiomatik dan spekulatif tetap aksiomatik. Kenapa ada yang mengatakan relatif? Karena ketika kita disebutkan tentang misalnya kita disebutkan matahari dari barat ya, kita membayangkan misalnya disebutkan matahari. Nah, matahari ya ketika kita disebutkan tentang matahari, kita membayangkan matahari itu lebih besar pada bumi. Cuma anak kecil yang kada tahu ilmunya, kada tahu belajar bahwasanya matahari genal pada bumi, pasti membayangkan oh matahari itu halus. Kayak tergantung di langit, mungkin landai aja. Karenanya kada tahu. Nah, kada tahuan anak kecil ini itu kada kawa jadi mengubah yang awalnya aksiomatik jadi spekulatif. Kan awalnya langsung dipaham jadi kada dipaham karenanya kekanakan. Nah, nanti itu ada dibahas di bab asbab tawajuh. Tawajuh itu apa? Nah, mungkin nanti kita bahas kenapa jadi anak kecil, yang penghukuman anak kecil terhadap matahari yang kada langsung dicerna itu tetap disebut dengan aksiomatik, padahal inya perlu memikirkan dulu. Karena anak kecil kan belum cukup akalnya. Atau kita tanya tuh orang gila, misalnya kita menyebutkan buku ke orang gila, buku aja, pasti orang gila membayangkan buku bisa jadi membayangkan kulkas, atau nya kada membayangkan apa-apa. Apakah itu mau ubah esensi daripada definisi daripada buku itu, kada mau ubah dari konsep buku itu. Karena orang gila kan akalnya ya kita tahu lah. Makanya kan di asbab tawajuh itu ada salamatul akal, yang artinya tuh akalnya itu selamat dalam artian tuh normal lah. Lawan sadar juga, orang mabuk kita sebutkan buku ya jelasnya kada kau memaham buku, misalnya mabuk benar kan. Jadi tadi kan ada aksiomatik dan spekulatif. Mungkin aksiomatik dan spekulatif ini akan kita ulang-ulangi ke depannya, karena bukan hanya di tasawur yang ada aksiomatik dan spekulatif, di tasdik pun ada. Bab selanjutnya pulang. Jadi kita ulangi tadi kan tasawur ada dua, aksiomatik dan spekulatif. Ya, aksiomatik yang secara bisa kita langsung memahami, lawan spekulatif tadi yang harus kita berpikir hololeh. Nah, ya siap paham. Atau misalnya kayak di warung masih kan ada, misalnya kita rancak udah ke warung situ, lalu kanu acel nih, acel aja, yang kayak masih aja. Nah, kayak apa aja acelnya tuh? Misalnya acelnya kan sudah patuh, sudah paham, oh yang masih ini kope aja langsung mulai kan kope. Nah, itu namanya tuh tasawur dalam artian yang aksiomatik langsung dipaham. Sudah kau dipahami yang oleh karena cuma misalnya kita jarang ke warung di situ, ibaratnya 2 hari sekali atau jarang lah kada rencak lah. Berarti kita di situ duduk acel kayak masih aja. Meskipun kita suah di situ, maka acel tuh berpikir apa ini masih leh aja. May katakan me behintalo ka atau kope ka sa malam to je. Atau berhutang ka masihnya tuh jamun berhutang kada dikusah gini aja. Nah, itu namanya apa tadi? Spekulatif. Mengatakan spekulatif dan aksiomatik. Metek langsung ada meteknya kayak sepeda motor juga. Kalau spekulatif tadi harus kita berpikir kalau. Nah, jadi apakah bisa ini kan aksiomatik tim misalnya ke secara langsung dikarenakan nih jadi dilibatkan contohnya taka warung. Nah, kan warung itu memang karena di amunya pamulaan kita tuh dasar kayak kada mungkin lah kalau kita hanya aja mau warung di situ sakala ya, kalau langsung cel kayak biasa aja tapi cel tahu kada ya kalau aja. Nah, di situ tuh kan jadi spekulatif tuh. Artinya apakah yang spekulatif tuh kawa jadi aksiomatik itu tadi
berarti kami sudah kalau-kalasan patuh aja tahu aja kayak masih aja cel aja. Nah bisa kalau nah kayak itulah. Nah, konsep aksiomatik dan spekulatif ini itu adalah cara orang yang menerima ketika kita sebutkan sesuatu menerima. Nah, Iya, misalnya iya. kita kadalencak, sebab kadalencak ya spekulatif. Bila kita berubah, nah itu sudah berubah, bukan spekulatif jadi aksiomatik, cuma berubah kondisinya yang berubah. Misalnya kan esnya keras awal ya, kalau timbul jadi banyu. Apakah banyu kita sebut dengan es? Beda kan? Sama kayak itu juga kayak misalnya kita di warung kita awalnya kada rencak timbul jadi rencak. Nah itu sudah suatu perbedaan, bukan keadaan yang sama. Nah maksudnya di sini satu keadaan bisa aksiomatik bisa spekulatif itu kada kawa ujar para logikawan. Kalau dipaham. Nggih. Sip bagaimana kita memahaminya kalau. Nah mungkin kita masuk yang lebih contoh yang terberat sedikit. Contoh kan ketika kita disebutkan Tuhan. Nah, jauh-jauh bayangan apa tentang Tuhan? Tuhan tuh pengen bayangkan leh. Napa leh kada kota bayang pang naulun nah. Tuhan. Nah, Kada terbayang mun ulun kita disebutkan Tuhan, Enggih. mungkin kita langsung membayangkan oh Tuhan itu adalah yang menciptakan dunia. Nah, kayak itu itulah. namanya tasawur. Nah, ketika kita membayangkan Tuhan menciptakan dunia tanpa ada penghukuman dengan artian Tuhan ini menciptakan dunia dasar bujur ada nih, kita yakin nih bahwasanya Tuhan menciptakan dunia. Itu yang disebutkan tasdik. Nah, lanjut kita bahas ke pembahasan tasdik, lalu kayaknya kita hubungkan. Jadi berhubungan jadi berhubungan aja nih antara tasawur lawan tasdik gitu kan. Sangat berhubungan. Iya. Karena ketika kita hendak mendefinisikan sesuatu, kita pasti membayangkan sesuatu itu dulu. Entah itu dengan penghukuman atau tanpa penghukuman. Nah, tadi kan tasawur ya, kalau tasawur ini dalam bahasa Inggrisnya disebut konsep lah. Tasdik itu namanya assessment. Assessment itu kayak keyakinan, kita meyakinkan bahwasanya oh kayak itu. Nah, kita lanjut ke tasdik. Nah, di dalam tasdik itu pun sama juga kayak tasawur, terbagi dua. Ada spekulatif, ada aksiomatik. Nah, bila tasdik ini sudah ada penghukuman, misalnya kan Tuhan ya, kalau kita membayangkan Tuhan itu misalnya kita sebutkan Allah itu ya Tuhan ya. Lalu kita kembangkan, kita memahami Allah atau Tuhan itu sebagai pencipta alam, kita kembangkan bahwasanya alam ini kan sudah ada ya, kalau sesuatu yang ada itu membutuhkan yang mengadakan. Beritaan orang logikawan sepakat itu bahwasanya bahkan orang barat, orang timur pun berarti tuh menyepakati bahwasanya bila ada sesuatu pasti diciptakan, pasti diulah. Jadi jir orang tuh biasanya orang mendengar suah itu belanya ada sebab kayak pang. Bila ada akibat pasti sebab. Iya, belanya ada akibat pasti ada sebab ya kalau. Bila ada sebab pasti menghasilkan akibat. Cuma kebanyakan orang tuh salah dalam pengertian gini. Nah, kebanyakan orang tuh mengawali definisi dengan akibat dulu. Ketika kita mengawali definisi memang bujur. Cuma ketika kita membayangkan tuh agak sulit lah. Ketika kita membayangkan bahwasanya ada alam semesta pasti ada penyebabnya aja. Maka kayaknya itu akan ada kesalahan dalam pendefinisian. Mungkin kita lanjut ke tasdik dulu. Ketinggian nih kayaknya bang nah. Kalau binasanya nyok mendengar. Tasdik tadi kan ada apa tadi? Spekulatif dan aksiomatik. Spekulatif dan aksiomatik. Contoh ketika kita disebutkan matahari, kita membayangkan matahari itu bulat ada di atas ya kalau. Cuma ketika kita hukum makan matahari itu terbit dari barat ke timur, ada masuk akal ya kalau. Pasti dari timur ke barat ya kalau. Nah, kan sudah memang terlihatnya. Ketika kita disebutkan matahari, kita membayangkan matahari, lalu kita membayangkan matahari itu timbul dari timur ke barat. Nah, itu sudah penghukuman. Itu namanya tasdik. Meyakini lah, tasdik itu ya meyakini ya lah. Meyakini, nah kita yakin matahari itu dari timur ke barat. Dasar bujur yakin. Nah, itu dinamakan tasdik. Iya. Kira-kira nyaman aja bang dipaham masalah tasdik lawan tasawur nih. Lawan jo misalnya kan kita ini contoh pulang nah. Kayaknya kita banyak contoh bang. Kayaknya lawan masalah kayak ini nih hendak kawa dijelaskan secara makanya mun pian hendak lebih jelasnya bisa buan pian tukar bukunya ilmu mantik ya kalau kalangan Nuruddin. Apa tadi tasdik ya kalau contohnya lagi tuh seperti misalnya kita membahas tentang sesuatu yang ada ya pasti ada yang menciptakan ya. Nah itu tasdik sudah. Atau misalnya kayak ini alam semesta ini kita
kita membahas alam semesta, lalu kita membayangkan alam semesta itu adalah kumpulan planet-planet atau galaksi-galaksi yang tersusun sedemikian rupa. Iya. Tapi kita meyakini itu, intinya tasdik ini dengan keyakinan dan penghukuman, tasawuf itu tanpa keyakinan dan penghukuman. Bisa dipaham? Sip. Ulun tahu konsepnya aja ulun nah. Ayah bagaimana saja kita memahami. Contoh tadi kan, nah lawan juga tasdik ini ada kaidahnya. Ada unsur yang harus ada di situ. Yang pertama itu ada maudhu atau muhkam alaih atau disebutkan subjek. Oh, jadi tasdik itu Ada empat unsur. empat. Nah, kita sebutkan dulu, ada namanya itu subjek, predikat, keterkaitan atribut dan subjek. Antara keterkaitan maksudnya predikat tadi apa hubungannya lawan subjek tadi. Nah, lawan ada penghukuman. Nah, di penghukuman yang unsur keempat ini yang pentingnya. Jadi, misalnya kita menyebutkan misalnya Islam itu indah. Nah, kata indah itu adalah predikat daripada subjeknya itu Islam. Intinya bila kita menghukumkan Islam itu indah, lawan kita meyakini kita hukumkan Islam itu indah. Nah, itu yang dinamakan dengan tasdik. Bila kita disambut Islam cuma membayangkan sejenis agama tanpa ada pembenaran, misalnya Islam itu agama ya cuma tanpa ada penghukuman. Nah, yang ianya nih kayaknya di al-hukum nih atau penghukuman nih. Misalnya kita meninggal yang 4 ini, misalnya hanya ada subjek lawan predikat, lawan hubungannya aja, nah tanpa ada penghukuman masih masuk tasawur juga. Jadi satu kata itu bisa kita yakini itu tasawur, bisa kita yakini itu tasdik. Tergantung kita kayak apa menghukumi itu kah kadakah. Misalnya kita sebutkan Islam itu indah, cuma kita yakini bahwasanya Islam itu indah sekedar kata-kata aja, sekedar tulisan saja. Maksudnya Islam itu indah. Kita kadang membayangkan apa arti dari keindahan. Kan keindahan itu kan identik dengan sesuatu yang bagus lah ya kalau. Cuma kita sesuatu yang bagusnya itu kada kita bayangkan sekedar kata indahnya aja. Nah, jadi itu belum masuk penghukuman. Tapi ketika kita sebutkan Islam itu indah, lalu kita yakini bahwasanya lalu kita gambarkan keindahan itu sesuatu yang bagus yang melekat pada Islam, nah itu sudah tasdik. Oh, masuk tasdik lah. Ya mungkin tadi misalnya kita kadang memikirkan bayangkan jadi apa tuh namanya tasawur. Bila kita kadang mikir dan bayangkan, bisa jadi kita kadang mendengar. Iya. Tasawur kan masuk membayangkan juga. Masuk bayangan juga leh. Cuma kan belum ada penghukuman. Dalam artian kita belum menghubungkan antara hubungannya indah dengan Islam contohnya. Nah, ketika kita hubungkan makna keindahan dengan Islam, kita sangkut pautkan lalu kita yakini, masuknya ke tasdik. Nah, lawan juga kayaknya ini paling penting karena dalam pembahasan kayak misalnya kita hendak ada namanya tuh kayaknya silogisme. Silogisme itu kias. Tapi itu jauh bang lagi kira-kira. Wah, lumayan jauh lah. Berapa ratus lembar nih kita mendengarkan. Ini kan hanya masuk halaman 50 lah. Ada 600 ya kalau. Allah. Lumayan lah. Asal aja lucu udah melihat bukunya nih katanya. Kadang patuh membaca. Ayo terus dirasakan lagi kita sambil berkisah dengar-dengar. Jadi yakin ya. Tasdik itu kayaknya ada bagiannya juga, ada tasdik yang yakin, ada tasdik yang zon. Cuma bila syak masih itu kada kau tasdik. Misalnya kita disebutkan tentang berwudu itu harus semua aja. Nah ya kalau kita disebutkan kata berwudu lalu kita membayangkannya konsep inilah yang kita bahas tadi lah, itu pembayangan lah, bayangan di otak lah, bukan yang sekedar kita ucapkan. Nah tapi kita membayangkan di otaknya hasil ucapan orang, paham lah. Paham. Kan gambaran kita mendengarkan sambil kita membayangkan. Kita disebutkan misalnya kata wudu, kita membayangkan wudu itu ada menggunakan pakai banyu ya. Kalau kita bayangkan wudu itu gesan sambayang ya. Nah cuma misalnya wudu gesan sambayang ya. Cuma kita kadang menghubungkan keterlibatan sembahyang dengan wudunya itu. Nah itu masih di tasawuf, masih membayangkan itu masih pengetahuan yang telanjang lah juga tuh. Belum kita bajui, belum kita hiasakan. Nah sudah kita bayangkan bahwasanya wudu itu gesan sambayang dan kita yakini sambayang itu ada hubungannya dengan wudu atau kita bayangkan wudu itu membasuh tangan dan itu memang bagian dari wudu, maka itu sudah masuk di tasdik baik secara yakin atau secara zon. Zon ini sangkaan ya kalau. Nah kan kita kada tiap
konsep itu tahu. Misalnya kita disebutkan tentang wudhu, mungkin kita yang Islam tahu wudhu ya. Kalau contoh yang kada Islam bang, kada tahu kan bagiannya tangan berarti selebaran, pasti bukan yang kada Islam tuh sekedar disampai di zone aja. Nah kan seminggu sebelumnya pernah kita bahas juga apa itu zone, apa itu yakin, apa itu jahil kan selebaran. Nah jadi pembahasannya. mungkin yang belum mendengar yang terdahulu bisa buka channel YouTube-nya ya kalau ada videonya Channel YouTube-nya ya kalau. untuk membahas tentang yakin dan zon itu. Jadi di tasdik ini itu bisa yakin, bisa zon. Zon ini karena kurangnya pengetahuan, cuma kau membayangkan. Kita disebutkan misalnya gereja di Yunani aja. Kita tetap kau membayangkan meskipun membayangkan kita tuh amburadul, kada tahu sebujurnya kayak apa. Itu zon, kita menyangkanya mungkin kayak ini kayak itu. Itu dinamakan dengan zon. Sampangnya kalau lah ya Iya. misalnya contohnya. Ya. Tasdik tadi kan terbagi dua juga, ada aksiometik, ada spekulatif. Nah, kenapa kayak apa galang tasdik yang aksiometik kan tadi kita membahas tasawur yang aksiometik ya kalau. Jadi di tasdik yang aksiometik ini sama halnya juga yang langsung awal dibayangkan. Langsung kayak kawat dicerna. Misalnya kita disebutkan tentang matahari terbit dari timur ke barat, untuk orang yang normal akalnya sehat, pasti kawan langsung oh iya bujur. Oh iya, matahari ya memang dari barat ke timur. Dari timur ke barat, tak balik terus. Jadi tadi asa tengah sedikit elemen. Dan ya kalau tak balik terus nah. Lawas iya, kan iya, keluar iya. rumah juga di melihat matahari. Nah, iya. Ulin menang sama melihat ke mana-mana. Nah, ya kalau ada yang aksiometik tadi ya kalau misalnya kita membayangkan tentang alam semesta ada dari ketiadaan, alam semesta diciptakan. Untuk kita yang berakal sehat, yang kita meyakini kita itu Islam ya kalau pasti yakin bahwasanya alam semesta itu ada dari ketiadaan ya kalau. Cuma kan ada kaum ateis nah yang inya tuh meyakini bahwasanya alam semesta tuh ada seajalnya, bukan dari ketiadaan. Nah, Oh jadi bahan ATS, ATS itu kan maksudnya yang kada beragama ya kalau nggih ada beragama lagi sambedakan. Tuhan yang beda kepercayaan. Jadi keyakinan bahannya tuh memang dasar ada tuh pang udah ya kalau kayak itu lah. Ya. Kayak tapi kan bila kita secara akal sehat nah misalnya bun sampean nih membayangkan menyebutkan alam mulih wadai nah mungkin lah wadai itu ada kada dia mulihnya Kada mungkin ya nah ya kalau. Allah Iya. nah mungkin gesan kita yang Islam lawan gesan kita akalnya sehat jelas kau meyakini jadi kan apa gagang bun ateis tuh bun yang kada beragama tuh kau menyebutkan alam semesta ada dari ketiadaan mungkin ya akalnya kada sehat ya kalau Iya. mohon maaf ya bun ateis nah Ya, bukan maksud menyambutnya cuma pasti kita meyakini baik ateis ataupun kada baik yang beragama ataupun yang kada beragama pasti yakin bahwasanya yang ada itu pasti yang ada mulahnya wadah aja gini misalnya bentak di warung ya kalau apakah kita yakin oh wadah ini pasti ada yang mulai atau ada timbul di situ waduh mungkin ya kalau Kada mungkin. nah jelas ya kalau jelas kita yang akal sehat Oke. apa tadi tasdik ya kalau nah tunggu dulu lah Kita baca-baca main nih. Pak Pina Liwar lah hibak bener tulisannya lah. Cung. cuma mau bun pian anak yang bergambar nah di sini kada ada yang bergambar pangalo ya kayaknya buku menukar buku napa nih aja kada minyak kada bergambar aja Kalau mah ada kayak gambar-gambar contohnya lah kan ada juga kan. Bilang Liwar. Pulang tadi kan pertama tentang tasawur terbagi dua ya kalau aksiometik lawan polimetik. Apa? spekulatif Spekulatif man, nah, spekulatif intinya kawan ingat kada ingat bun sembian lah masalah aksiometik spekulatifnya intinya bun pian ingat akan aja bahwasanya tasawur lawan tasdik ini ada yang kawal langsung ditangkap di otak ada juga yang kada langsung kayak kita pikirkan dulu nah misalnya apa tadi Salah ulun. Kenapa tadi yo? Polimetik kan. Kalau Polimetik. polimetik sudah. aksiometik lawan spekulatif Eh. apa tadi nah tapi lawan unsur tadi kan ada 4 ya kalau ada yang namanya itu subjek ada predikat atau atribut lawan ada namanya itu keterkaitan predikat lawan subjeknya misalnya Islam itu indah apa hubungannya indah lawan Islam lawan penghukumannya kita hukumi Islam itu indah ya kalau indahnya kita bayangkan sesuatu yang bagus lalu kita hukumi ke Islam kita katakan ke Islam itulah tasdik Oke, bagaimana lah. Jadi sebutin contoh aja nih kita mulai dari bab tasawur tadi aja kalau masalah penggambaran tentang agama Islam itu indah ya kalau Islam itu indah dari seberitaan penjelasan tadi nah
contohnya sebuting tuh aja sudah asa mamparapas bener pina hibak bener kan nah cabang-cabang mencabang. Oh masya Allah bener lah. Jadinya kisahnya coba kita satu-satu tadi kayak apa tadi nih bisa diulangi lagi. Hanya 2 pembahasan. Cuma kita hari ini ada banyak pembahasan bang. Oh iya. Apa tadi tasawur dan tasdik ya. Intinya tasawur itu tasawur dan tasdik ini adalah konsep yang kita bayangkan di dalam otak kita. Bila kita membayangkan keadaannya telanjang dalam artian belum ada penghukuman, maka itu dinamakan tasawur. Bila kita membayangkannya sudah ada kita hukumi, itu namanya tasdik. Nah, entah bukan pian hafale nama-namanya atau kada, yang penting pian ingat. Bila hendak membayang, bila pian tabayang, nah lawan juga kayaknya ini kada perlu kita latih bang. Masalahnya sudah melekat pada diri kita. Cuma kita nih kan namanya mantik ya kalau membahas ilmu logika, membahas ilmu berpikir ya kalau mantik kan berpikir ya kalau artinya tuh. Nah kita membahas apa ada yang di pikiran kita nih bang. Lawan karena di sini kita lurusakan kayak apa dalam pemikiran yang bujur. Nah misalnya kita lurusakan, kada kita bujurakan dengan ilmu mantik yang ada kaidah-kaidah tertentunya, maka kita tuh berpikir tuh marahnyau lah jurang tuh atau kayak beberang aja. Nah iya. Jadi sebetulnya berpikir ini memang sudah zaman kita mulai kita lahir sudah berpikir ya kala. Tapi kita nih dengan ilmu mantik ini bisa ya kalau mengatur supaya pikiran kita tuh jangan bebarang aja, jangan tersalah ya kalau dipikir-pikir. Cuma yang pembahasan dari dulu sampai yang ini nih masih dalam artian tuh membedakan, membagi, menjelaskan untuk meluruskan karena ada pembahasan selanjutnya. Kayak apa yang bujurnya nih nah. Nah, misalnya kita nih kada dibagiakannya kalau apa itu tasdik, apa itu tasawur. Mungkin kita membayangkan apa bayangan tuh ya bayangan. Nah, ya udah habis tuh nah. Padahal di situ ada unsur-unsurnya, ada bagiannya bayangan tuh. Kada tentu langsung kita tuh nah. Atau misalnya kita orang berpandir maranyau kah taguring maigau, kita taguk pandiriannya dengan kita bayangkan kita hukumi. Orang misalnya juja misalnya nih maigau ya kalau oh iya, aku sayang ikam je. Kalau si binian nih nah yang mendengar, oh nya sayangon aku je. Tapi nyakanya disebutkan kata membayangkan yang itu nah. Nah, karena habisnya di tasawur aja. Liwar bapar mungkin lah. Karena kita perlu tasdik tuh nah. Nah, ini ada juga nih konsep tasdik menurut Al-Razi. Al-Razi ini ya kalau itu apa namanya tuh pemikir Islam lah. Fakhruddin Ar-Razi wafat sidinto 606 Hijriah. Jadi yang bagian 4 tadi kan ada yang namanya subjek, predikat, hubungan dan penghukuman. Itu bagiannya itu disebut apa namanya tuh dibagi oleh Al-Razi. Yang masalah bangun tasdik kah? Itu Yang membahas masalah unsur tasdik. unsur tasdik Ada yang namanya subjek teh. Misalnya Islam itu indah. Nah, itu Al-Razi membaginya. Al-Razi leh. Sedangkan bukan filsuf Yunani atau filsuf Barat itu menyebutkan bahwasanya 4 unsur itu yang penting itu yang bujur tasdik itu unsur yang keempat saja di sekedar penghukumannya aja untuk maudu atau subjek predikat atau hubungannya itu bukan masuk tasdik, sedangkan Al-Razi itu masuk tasdik. Cuma pada intinya tuh lah sama aja bang, cuma pada pembagiannya aja beda. Imam Al-Razi itu membahas masalah dibaginya jadi beberapa karena apa namanya tuh karena ibaratnya tuh perlu kita pahami keempatnya, sedangkan buan filosof itu yang bujur-bujur tasdik itu ya habis di apa namanya nih di penghukuman aja. Cuma intinya sama aja lah, beda di pembagian aja mungkin nggak ada perlu kita bahas lah juga itu. Yang kira-kira kita penting ya. Misalnya biar hendak jelas ya, kalau bukunya di Shopee kayaknya ada aja. Cetakan kira lah. Tapi kita promosi akan holo nah. Mungkin gue Pin yang hendak melihat di sini nah. Ini ulun kada di endorse lah, dasar ulun mengagumi Sidin lah. Situ. Ini yang ini di YouTube. Mungkin di YouTube ada nah. Mungkin bisa pian cari lah. Banyak lah Sidin tuh mengarang buku. Sidin tuh S2 filsafat di apa namanya tuh? Di Al-Azhar. Oh, jadi yang pengarang inilah. Pengarang ini MAG lah. Nanti kan tadi hanya melihat tangan di lab Sidin orang. Nah, di sini di YouTube Bun Pian anak melihat. Dan sebelum Bun Pian melihat anak menukar holo ilmu mantiknya,
bisa dilihat kandalnya siapa holo. Nah, bisa dilihat kandalnya siapa holo. Kalau buan pian pina rajin untuk membaca. Tahan aja setahun insya Allah. Kira-kira misalnya pian nih, ini kan sudah tentang membaca nih ya. Kira-kira sudah sampai tentang membaca ya kalau. Ini dalam sampai nonton nih berapa bulan waktunya jakanya pian membaca? Ada lebih. Semalam itu membaca buku yang 600 halaman nih kira-kira seminggu. Seminggu. Ya ampun. Seminggu lah kira-kira atau 6 hari lah kan sehari itu bisa 100 lah. Cuma kada sekali itu aja. Bahkan ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih lah. Satu bukunya tuh. Bilang Dasar hobi membaca lah. dasar lain. Lawan juga kan di pondok kan kita Membaca lah. jelas lah kita belajar mantik ya kalau. Jadi ini kan referensinya ya kitab-kitab di pondok juga kayak sini ada daftar pustakanya kayak Idahul Mubham yang kita ajarkan di pondok kayak apa namanya tuh Al-Mughalatat fil Mantiqiyah ya. Memang buku-buku pondok lah. Jadi memang Jadi udah terbiasa. di pondok tuh jangan pian yakini bahwasanya pondok tuh belajar mengaji lawan menghafal aja. Menghafal misalnya menghafal Quran. Nah, jadi di pondok tuh sebujurnya kami belajar juga ilmu berpikir. Cuma kan yang lebih mencoloknya kan biasanya bila balik ke kampung baca 2 salamat ya kalau menghafal-hafal iya benar. juga. Jadi Sembahyang. pulang kampung ini pampehannya tuh paham bila pondokan tuh ya bisa baca doa lawan bisa mengaji itu aja. Padahal lebih lagi. Makanya kan banyak ya, kalau. intelektualitas tuh ya letaknya sebujurnya di pondok. Di pondok lawan di sekolah-sekolah yang lainnya memang banyak juga. Cuma di pondok tuh secara fokus tadi baca mantik nih. Entah gue nggak tahu kadanya aja lagi santrinya. Gila. Oke. Silakan kita Nah lanjut. sekali lagi kan kami mungkin banyak yang hanya melihat mendengar ya kalau nih kami sama lah pondoknya ya kalau untuk apa coba? sama-sama ponpes dalam pagar kandangan. Nah, di situ Jalan Alpalah muka Masjid Raudah. Jadi mun bian hendak menyekolahkan anak, mun sampean misalnya hendak mempercayakan anak kirim aja ke sana. Insya Allah tuh nah. Asalnya kada guring aja paham lah yang kayak ini nih kayak ringan lah. Kalau memahami ya Allah selama sabuting syaratnya nya paling utamanya itu cobaannya sabuting aja pas belajaran tuh goreng. Cuman mah aku benar. Sama orang yang merasakan juga. Selasa dan Lawannya bila kita beli ke kampung tuh orang kampung tuh kayak langsung bertakun berapa jus toh hafal aja. itu Padahal lagi ya. orang dalam hati nih kayak anak tertawa ada juga masanya jualan nih di pondok nih kadang bang belajar menghafal haji mengaji aja tuh. Di pondok nih banyak cabangnya. Misalnya sekedar bila sekedar menghafal Quran aja kan fokusnya Ada ya nyaman lah ya kalau khusus kelas asrama tahfiz ada ya kalau cuma bila bukan pian anak-anak hafal Quran ya di situ ada juga yang khusus gesan menghafal. ada juga bang tapi kan Cuma- ada sabaritaan Cuma lah bagi ulun yang kada tapi pemahaman nih menghafal sekaligus mendalami beberapa pelajaran yang banyak materinya tuh ada 14 macam pelajaran kita itu sesuatu yang kada nyaman lah ibaratnya tuh masa kada menghafal ya ibaratnya ujar kawan ulun yang suah tahfiz tuh lah namanya tuh Ridul Hasani lah Ridul Ilmi kah yang generasi kami tuh kada ingat juga namanya Rida lah di Sambat tuh iya. intinya tuh Rida lah. di tahfiz tuh suah menghafal Quran tuh ya 6 bulan aja karena fokusnya di sana memang fokus menghafal cuma bila kita hendak menyekolahkan anak yang banyak pan ilmunya kayak di yang bekas kami dulu itu maka bun pian jangan tapi menagihi anak bun pian bun sampian masalah hafalan lah masalahnya kan banyak fokusnya juga kada hanya belajar menghafal ada mantik balaghah ada ma'ani ada lain-lain bayan ya, ada nahu saban sampai mana tadi sampai tasdik ya kalau kayak Pak kita lanjut kah tasdik atau kita break kan dulu mata sarabuhan pin tasarapian aja nang ampun pandir nihan ulun mau pat aja mungkin kita break Gitu. dulu Nah, bisa aja bang kita break dulu ya mungkin kita lihat di sini sedikit kalapahan taliur udah ya oleh membacakan jadi nih kita bagaimana mungkin kita akan break dulu sambil kita dengar lagu-lagu santai lah ya sambil mungkin ke kawanan para pendengar radio juga para penonton juga di sini hendak santai-santai lah dulu istirahat hendak mengambil banyu kah misalnya habis mengambil wadai kah habis dulu bisa sambil kita santai-santai break dulu beberapa menit nah sampai karena kita akan lanjut ke sesi kedua ya kalau lah. Oke. Nah, dan di sini kita kembali lagi untuk bedah-bedah buku kita tentang ilmu mantik. Nah, ya kan ya. Nah, tadi kan sudah kita membahas tentang pertama tadi ya, Anda apa tadi? Pertama tasawur ya. tasawuf Tentang dan apa tasdik tasawur, pembagian tasawur, habis itu pulang tasdik ya tadi ya. Nah di situ mungkin diulang. Tasawur tadi kan artinya gambaran. Ulun yang mau ulang lah. Kira-kira hujur adalah maksudnya nang dari pengertian ulun. Tadi kan si Sahir ini yang menjelaskan. Ulun pulang menoakan sedikit-sedikit. Nah tadi kan pertama tasawur itu artinya sebuah gambaran ya kalau. Nah
Mana gambaran maksudnya artinya yang kita pikirkan, yang kita bayangkan di dalam pikiran kita. Nah, itulah pengertian tasawur ya kalau. Nah, dan di situ pulang tasawur ini terbagi dua. Nah, yang mana pertama itu tadi metik kenapa ya? Nahan. Aksiometik. Aksiometik. Nah, nggak sedikit diingat. Nah, aksiometik. Nah, aksiometik ini nih maksudnya secara ringkasnya pembahasan kita maksudnya yang mudah diingat. Nah, ketika kita tuh yang bisa langsung dibayangkan secara langsung. Misalnya kita ada yang menyambat maksudnya ada kucing ya. Nah, di misalnya pas kita menyambat ada kucing itu langsung kita kok membayangkan oh kucing tuh nya berbulu ya hewan ya kalau maksudnya di sini. Nah, itu kalau maksudnya dari aksiometik maksudnya yang pikiran kita yang mudah dipahami yang kawa dibayangkan secara langsung. Bis itu pulang ada yang selanjutnya itu spekulatif. Nah, ya kalau spekulatif ini maksudnya yang kadang kalau kita bayangkan secara langsung. Misalnya contohnya gajah terbang. Nah, ya kalau lah maksudnya contohnya kalau gajah tarabang maksudnya kayak apa mas ini gajah tarabang itu pakai apa misalnya sedangkan gajah itu berjalan. Nah, itu kayak itu ya kalau maksudnya pengertian dari tasawur atau bayangan yang ada dalam pikiran kita. Nah, ya lah cocok kada. Nah, anggap bujur Belum bang. nah belum astagfirullahaladzim tasalah nih pinanya ayo kita tasawur. Jadi kayak ini, tasawur itu kan gambaran ya. Kalau tasdik pun ya ibaratnya tuh masuk gambaran juga, sama-sama pada gambaran atau konsep yang ada di otak kita. Nah, untuk tasawur tadi kan itu gambarannya itu yang langsung kalau kita bayangkan, entah itu bujur atau salah. Misalnya kita disambutakan orang gajah terbang, kita bayangkan gajah terbang langsung ya kalau tanpa berpikir yang lain-lain tuh, tanpa berpikirnya apakah. Jadi kawah aja kita bayangkan entah bujur atau salah. Oh, itu masuk tasawur. Nah, sedangkan di tasdik ini sudah kita kita hukumi dengan kita yakini bahwasanya bujurnya kayak itu. Misalnya kita disebutkan gajah itu gajah terbang. Misalnya kita bayangkan gajahnya bersayap. Nah, bujur kada nih. Kita bayangkan di otak kada bujur ya, kada kita yakin oh kada kayak itu aja. Nah, itu sudah masuk di tasdik. Entah kita mengkadadaakan atau mengadakan. Nah, jadi itu sudah masuk tasdik. Kayak itu sekalinya. Oh, berarti misalnya tasawurnya apa nang kawa kita bayangkan tapi baik bujur atau kadenya ya kaleh. Nah, itu tasdik. Sedangkan tasdik tuh sama juga nang kalau kita bayangkan tapi kita meyakini bahwasanya itu memang udah bujur. Nah, iya asep mudah. Oke, berarti sedikit salah nahan ya kalau ini berarti pas aja bujur. Kita lanjut pulang ke yang selanjutnya kenapa pulang kita bahas. Nah, kita membahas apa tadi selanjutnya, ini pembahasan yang belum akhir bang ya. Kalau setelahnya itu ada dalalah, cuma mungkin karena dalalah itu kan kita sekedar kayak pengertiannya aja, mungkin kita lanjutkan di minggu ke depan. Nah, Mungkin waktunya juga ada cukup ya kalau. Nah, apa itu asbab tawajuh? Nah, jadi asbab tawajuh ini adalah itu syarat-syarat kayak apa kita memahami apa namanya tuh nama misalkan membayangkan tasawur, apakah beritaan orang itu kalau membayangkan sesuatu kan kada tiap orang kalau membayangkan contoh orang gila, contoh binatang ya. Kalau kenapa jadi kita sambutakan binatang, karena dalam ilmu mantik manusia ini masuk binatang. Binatang Ya kalau kan ada disebutkan bahwasanya al insan hayawanun natek ya. Bahwasanya manusia itu binatang yang berpikir atau berpandir ya kalau. Nah, ulun racak mendengar Nah, itu ya Bang. kalau- Maksudnya jadi sampai manusia itu sampai hewan juga biasanya toh, Pak. Karena ketika kita hendak mendefinisikan atau kita mengartikan apa itu manusia, maka kita harus apa namanya itu ada pembagiannya, karena mungkin itu ada di bab selanjutnya. Kita harus paham dulu manusia itu apa, bagian dari apa. Nah, jadi manusia itu bagian dari binatang. Kenapa jadi bagian dari binatang? Karena di dunia ini hanya ada binatang dan tumbuhan lawan benda yang kada hidup. Benda kada hidup itu bisa botol, sarabaan ya Allah. Nah, kenapa jadi kita masuk binatang? Karena kita bukan tumbuhan. Karena kita dengan binatang itu sama-sama bisa jantung, sama-sama berhinak, sama-sama ininya sama lah beritaan. Sama-sama ada otak, entah itu berpikir atau kada. Nah, apa pembedanya kita? Pembedanya tuh paraon. Apa perbedaan kita dengan binatang yang lain? Apa yang membedakan kita dengan sapi? Apa yang membedakan kita dengan kambing? Yaitu akal. Makanya al insan hayawanun natek, atau dalam bahasa Inggrisnya itu animal rationaling ya. Binatang yang berpikir, binatang yang kaum rasional. Lalu ada orang bertakon nih, bahapang bila
ada orang gila aja kan nya kada berpikir ya kalau berarti orang gila itu kada bagian dari manusia lah. Iya, Nah, bahasa kasarnya kayak itu ya kalau. Jadi entah misalnya ada orang gila ya kalau cuma inya tuh kada bakal, nyata orang gila kada bakal ya kalau. Nah, tapi itu tetap disebut manusia. Karena apa? Karena seaslinya, seajalnya, sepatutnya, seharusnya inya tuh berpikir. Cuma entah ada sebab apa, yang sebab itu bukan ibaratnya tuh entah sebab dari awal mulai kelahiran atau hanya saja tuh, hanya saja gilanya tetap disebut manusia. Karena sejatinya manusia ya berpikir. Entahnya gila itu kan hanya sedikit. Jadi sesuatu yang menyalahi kebiasaan itu kada mengubah daripada manusianya. Misalnya manusia kan manusia yang berpikir ya kalau tetap aja manusia biarpun kada berpikir. Misalnya guring tetap manusia. Karena hanya manusia yang kau berpikir. Oh, iya. Entah hanya gila kah. Karena orang gila itu sebujurnya gini kau wajib berpikir cuma ya ada sebab-sebab tertentu. Jadi sebab-sebab itu kada merubahnya lah. Misalnya cangkir ya kalau pacah ya kalau jadi remukan tetap aja kita sebut cangkir cuma cangkir pacah lah. Cuma kada menghilangkan identitasnya sebagai cangkir selagi kita tahu bahwasanya itu bekas pecahan cangkir. Selagi ada ciri-ciri khususnya tuh. Misalnya kan manusia kita tahunya kan ada ciri-ciri khususnya. Lalunya gila. Kecuali manusianya gila dan berubah jadi kayak bentuk kambing dan sapi. Nah jelas kada manusia lagi. Oh, iya. Jelas beda. Lalu apa namanya tuh? Lalu dahulu tuh ada kisah lucu di zaman Yunani lah, zamannya tuh Plato. Nah Plato ini kan tokoh filsafat ya kan. Jadi Plato ini mendefinisikan manusia tuh ada binatang yang berpikir. Belum ada definisi binatang yang berpikir tuh. Jadinya tuh mendefinisikan bahwasanya manusia itu binatang berkaki dua yang tidak berbulu aja. Lalu datang nih, ada juga namanya tuh Diogenes. Diogenes itu tokoh Yunani juga, tapi nyatanya lucu dan tuh menganut mazhab sinisme. Sinisme dari ini berarti kisah nyata kan itu kan? Iya, kisah nyata atau ada cuma ada lah kisahnya tuh. Jadi si Diogenes ini membawa ayam. Ayam kan betisnya dua ya kalau. Lalu dicabutinya bulunya. Nah aja membawakan ke Plato. Aku membawakanmu satu ekor manusia aja. Oh iya kan, ini jar si anu nih kisahnya meyakini bahwasanya manusia itu adalah hewan yang berkaki dua dan tidak berbulu. Nah, bocor. Jadi kan Plato tuh mendefinisikan manusia kita nih supaya beda pada binatang, kita berkaki dua dan kada berbulu. Jadi Diogenes kan mau hulut dalam artian definisinya tuh salah menagur cuma dengan cara sinis. Ya, itu kan sinisme. Ya, mau hulut dengan membawa ayam. Nah, jadi apa namanya tuh Diogenes tuh hendak memadahi cuma dengan cara itu sindir-sindirannya Diogenes nih lucu lah lawan banyak menyindir kisah-kisahnya tuh lucu menggumpian cara lah Diogenes. Ada juga kita berkisah Diogenes kan ya kalau dulu Diogenes kisah hiburan perkumpulan kah Diogenes nih ngaran orang ngaran orang Diogenes. Diogenes nih itu karena lawan quotes yang quotes atau kata-katanya bijak cuman sedikit mahulut lah. Ada dulu tuh ini kisah lucu aja bang. Ada hubungannya lawan filsafat tuh. Suah ada pelacur lah. Pelacurnya ini berisi anak. Ya kalau jadi mamanya ini berjalan non anaknya tuh. Si pelacur tadi non anaknya berjalan di keramaian tuh nah. Dihuluti pun Yunani. Pelacur aja. Menyambati mamanya tuh. Jadi si anaknya sarek ya kalau jadi melawan ya. Kayak menyarik-nyarik tuh nah, mahimpati orang bun yang menyambati tadi mahimpati bun yang menyambati teh. Jadi Diogenes kalau dikucaki Diogenes hati-hati nak ya kalau pinata himpati abu hikam ya. Kan namanya pelacur ya kalau dalam artian tuh banyak yang memakai lah. Jadi Diogenes tuh mau hulut. Oh iya jadi pemahamannya maksudnya kayak penjelasan biasa Intinya tuh mau lah lucu lah Diogenes tuh mungkin bacain. Lanjutlah kita bahas masalah asbab tawajuh ya Allah. Nah, di dalam bab asbab tawajuh ini kita langsung ada bagiannya, ada 5 bagian ya Allah. Nah, jadi asbab tawajuh asbab itu kan asalnya kan sebab ya Allah. Ini tapi dalam jamak, jadi sebab-sebab tawajuh menghadap. Asbab bahasa Arab. Secara bahasanya ya Allah. Cuma secara istilah atau kada usah istilah gini kita bahasa nyamannya aja nah. Asbab tawajuh itu syarat-syarat kayak apa gerang supaya definisi atau konsep atau tasawur yang ada di otak kita itu bujur, tasdik kita itu bujur. Nah, ini sudah masuk tasdik lah. Nah, kayak apa gerang supaya tasdik kita itu tasdik yang bujur. Nah, jadi ada syaratnya yaitu
salah satunya tuh kesadaran al-intibah. Jadi ketika kita memandiri orang guring, lalu kitanya menyahote ya kalau nah masalah tasdik ini kan di pikiran ya kalau lalu nya sahote menyahote misalnya ikam apa namanya tuh tahu radio lah aja. Jadi di sahut yang orang guring tadi radio tuh nyaman dari dimakan aja. Nah itu tapi kita yakin jadi itu kada kawa kita hukumi sebagai tasdik ataupun tasawur karena nya kada sadar atau mabuk tadi ya kalau tapi dalam artian mabuk kan dasar bujur kada anu lagi tuh kan ada aja mabuk yang berbahaya mabuk tuh. Jadi misalnya itu kan dapat disebut tasdik, namanya orang itu mengatakannya dalam keadaan tidak sadar ya, kalau meyakini Iya. dalam keadaan tidak sadar. Oke, tidak sadar. Nah, itu yang pertama ya. Kalau kira-kira ini pasti sudah disepakati lah, kada usah kita debatangan gitu. Masalah kesadaran nih. Misalnya bila kada sadar ya kada mungkin juga berpikir itu ya kalau pasti itu. Nah, yang kedua itu tadi satu kesadaran, yang kedua itu ada namanya tuh akal yang sehat. Salamatuz zihin juga tuh dalam bahasa kitabnya tuh. Nah, apa maksud dengan salamatuz zihin? Salamatuz zihin ini akal yang sehat itu artinya tuh kada gila lah bahasa kasarnya tuh. Atau inya tuh kada maranyau. Misalnya kan contoh kita membayangkan kita sambatakan bahwasanya alam semesta ini ada dari ketiadaan. Pasti kita meyakini sebab sesuatu yang ada pasti itu ada penciptanya. Pasti ya kalau kayak wadai atau untuk atau lupis atau apam lah di warung-warung acel tuh. Kada mungkin ada belajuran ada, kada dia ulahnya. Nah, akal yang sehat pasti meyakini itu, pasti membujurkan. Ya orang yang berakal sehat pasti Nah, meyakini pasti membujurkan. Kayak itu juga Iya. alam semesta yang saling genelan ini. Lalu ada yang menyebutkan ini kada diciptakan aja. Nah, kira-kira akal sehat kah kada kayak itu? Berarti dia kira kan berarti kurang sehat. Kurang sehat lah ya kalau lah. Biasanya. Nah, ada juga menyebutkan kita bahas alam semesta ya kalau supaya rame lah. Nah, buhan kita kan meyakini kalau alam semesta itu pasti ada yang mengadakan ya kalau bila ada akibat pasti ada penyebabnya. Alam semesta ini kan bentuk dari akibat. Nah, lalu buhan yang kada beragama atau ateis tadi tuh buhannya tuh mendebat bahwasanya bila sesuatu itu ada pasti ada yang mengadakan kayak apa Tuhan ya ada juga kalau ya kayak apa kenapa kada diadakan ya. Nah sebujurnya konsep ada sebab akibat ini itu hanya melekat pada sesuatu yang kontingen. Apa itu kan? Kontingen itu mungkin ada mungkin kada ada. Nah contoh kayak timbangan ya kalau timbangan itu kan anggap rata lah kayak setara lah. Lalu di timbangan itu timbul-timbul berat yang sebelah kanan. Nah berat sebelah kanan nih mungkin naiknya berat karena inya seorang pasti ada yang mulainya berat ya kalau nah kayak itu juga alam semesta nih awalnya setara antara ada dan tiada lalu adanya ini diberitakan ibarat timbangan loh ini timbangan ini ada dan tiada lalu yang ini tabaret nah tabaret yang ada lalu diadakan alam semesta cuma alam semesta ini mungkin ada dan mungkin tiada. Nah, sedangkan kan Tuhan kan Allah, kita yakini Allah ya kalau Tuhan aja gini. Kalau pina ada yang kada sama atau kada apa kada sama. Yang intinya Tuhan itu kan bersifat itu wajibal wujud ya Allah. Wajibal wujud tuh wajib ada. Kada apa tuh kada kemungkinan, kada mungkin ada mungkin kada ada. Beda loh nama alam semesta. Alam semesta tuh ibaratnya kayak wadai ya. Kalau wadai yang subuh ini ada di warung. Nah, sebelum ada tuh nah misalnya semalam tuh. Misalnya kan hari ini ada pagi tadi. Semalam wadai di warung itu mungkin ada dan mungkin tiada. Lalu yang ada ini dibenangakan jadilah ada wadai. Tapi nya mungkin kada ada juga. Mungkin aja. Nah, kayak itu juga alam semesta. Sedangkan Tuhan itu wajibal wujud. Nah, betulnya menyauti pulang kayak apa aja Tuhan ya kada kemungkinan ketiadaannya aja. Nah, itu bila kita meyakini Tuhan itu pasti ada atau wajibal wujud, pasti kita pasti ibaratnya tuh apa namanya tuh selamat alam semesta selamat dalam artian tuh habis sudah. Tapi bila kita meyakini alam semesta itu Allah Taala itu ada yang menciptakan juga, maka itu akan terjadi tasalsul. Tasalsul tuh artinya tuh kada berujung. Tuhan ada yang maulahnya, lalu yang maulah Tuhan ada pulang yang maulahnya, lalu ada pulang yang maulahnya kada berujung tuh. Kada mungkin kada berujung makin kada masuk akal pulang. Malah kada masuk akal pulang ya makin kalau nyala. misalnya kada bayampihan. Oke. Makanya ibaratnya tuh alam semesta nih harus ada pemulaan yang mengulahkan yang wajibal wujud
yang pasti ada, kada ada kemungkinan tiadanya. Yang Nah, wajib ya ada Allah. itu ya pasti Tuhan ya kala. Misalnya Allah Ta'ala, misalnya Tuhan itu, misalnya kita tiada akan yang wajib berwujud, maka terjadi regresi yang kada berujung atau tasalsul atau yang ini mengulahkan ini mengulah Tuhan ini, mengulah Tuhan Indo sampai kada berujung, kada mungkin. Pasti akal sehat menerima itu ya kalau. Jadi gesan melawan yang kayak itu tuh kada perlu dilawan Bang. Tapi kalau pina keluarga benar kalau kita luruskan ya kalau. Perlu diluruskan, diingatkan ya kala. Pasti ada yang mengulahnya. Nah, apa tadi lagi? Oke, Masya Allah. Nah, lawan juga contoh kayak ini nah. Ini maaf lah misalnya ada tersinggung tuh. Ada yang menyebutkan bahwasanya Tuhan tuh ada di langit, ada di aras. Tuhan tuh berduduk di aras misalnya. Dengan dalil Ar-Rahman ala arsyistawa aja. Ar-Rahman tuh kan Tuhan ya, kalau yang Maha Pengasih itu duduk beristiwa aja. Di mana tuh di aras ya. Nah, itu ibaratnya mau kita meyakini yang asbab tawajuh yang bagian dua ini gitu nah. Yang akal sehat tuh kayaknya kada mungkin. Masalahnya kayak gini. Yang tempat Allah beendak yang diyakini buhannya tuh, diyakini buhan sampian mungkin ada yang meyakini ya kalau Tuhan ada bertempat tuh. Nah, siapa yang mau ulah tempatnya? Kada mungkin ya kalau Siapa yang mau misalnya ulah? Tuhan nang ada Tuhannya situ. kalau Pas Tuhan. bila Tuhan juga mau ulahnya sebelum tempat itu diulah, di mana Tuhan? Kayak apanya beendak? Ya Allah. Iya, Nah, iya, iya. itu kada mungkin. Nah, Jadi kada mungkin Tuhan tuh bertempat nang memang anunya inya menciptakan karena memang sebelum Tuhan ada tuh atau sebelum atau ya, kita ambil pengambilannya lah. redaksi kitab ya kalau Eh. di kitab apa namanya itu Syarah Mawaqib Ah. Syarah Mawaqib karangan Imam Iji ya kalau jadi ini mungkin pian ada kitabnya kalau tapi cari yang kitab cetakan Al Azhar lah. Nah, kitab Mawaqib ini diajarkan di Al Azhar S1 dan S2-nya nggak salah jurusan filsafat. Nah, di situ jelaskan bahwasanya tuh lu bacakan anunya lah. Halaman 457 mau cetakan Al Azhar lah. Jadi wa ya sifatu salbiyah pitanzihi annahu ta'ala laisa fi jihadin wala makanin. Jadi Allah Ta'ala itu laisa fi jihad, kadida di kiri, kadida di kanan, kadida jihadnya kadida di arah dan wala makanin dan kada bertempat. Nah, ini kitab nama mawakib lah. Misalnya buan pian kada setuju atau menyambut kitab mawakib salah ya. Salah pian yang nyata ini dijelaskan di Al Azhar. Patokan ulun kan Al Azhar itu nah. Lanjutlah wakala papihi musyabbihah dan menyalahi atau beda kada sepakat tahun itu tuh nah. Bukan musyabbihah. Jadi kaum yang meyakini Allah Ta'ala bertempat itu disebutkan musyabbihah. Nah, jadi kayak apa kenapa garang Allah Ta'ala tuh kada bertempat. Nah, ini alasannya tuh, alasan pertama aja satu alasan aja lah cukup nah. Al awalu law kana fil makan lazima kadimul makan. Hanya tuh jika Allah Ta'ala itu bertempat, maka lazim atau harus tempatnya itu kadim dalam artian tuh kadida awalnya sedia kadida menciptakan. Udah ada lah. Mungkin lah tempat itu kadida menciptakan. Berarti tempat itu Tuhan juga lah. Ya kalau sedangkan yang kadida diciptakan atau ada seajalnya itu Tuhan aja. Bila kita meyakini Allah Ta'ala itu bertempat, maka lazima kidamul makan. Maka lazim harus kidam juga makan itu, harus kidam juga tempat itu. Harus terdahulu juga. Jadi jelas lah ini Tuhan itu kada bertempat. Intinya bila hendak menyalahkan ya silahkan. Misalnya kan ini sudah ada di kitab Mawaqib. Mungkin banyak juga kitab yang menyebutkan Tuhan yang di ya terserah aja itu sudah di situ. Tergantung ya mau percaya masing-masing ya kalau pendapat masing-masing. Lanjut ya kalau tadi yang kedua ya kalau yang awal tadi kesadaran, yang kedua itu akal sehat, salamatul zihin, pemikiran yang sehat. Yang ketiga itu panca indera yang sehat. Nah, salamat al-hawas. Panca indera yang sehat maksudnya kayak ini. Misalnya kita kita disambutakan masalah uyah atau kita merasani uyah, pasti di otak kita tuh terbayang tasawur atau tasdik yang meyakini bahwasanya uyah itu rasanya masin. Ya Allah. Nah, lalu ada orang yang pengerasa atau lidahnya ini bermasalah. Merasani misalnya uyah itu rasanya manis. Jadi yang mana nih yang kita ambil tasdik atau tasawur mana nih yang jujur nih? Misalnya kita sendiri gini, ibaratnya tuh panca indera itu kada sehat. Pasti kita kada kalau mau ambil patokan panca indera kita, sebab panca indera kita salah. Contoh kan ada namanya tuh pil diri pil kan namanya ya kada ingat nah. Nya tuh pilnya tuh bila kita memakan pil itu, menimbah itu kita memakan lemon, memakan
limau lipis atau limau kuit, rasanya tuh jadi manis. Oh, ada. Nah, ada. Hmm. Nah, itu ibaratnya tuh kayak mau ubah panca indera kita. Jadi asbab tawajuh ini ada juga namanya tuh selamat panca indera. Misalnya mata kita nih kawar ya kalau melihat hantu. Bisa jadikan itu kain aja lah bang, tapi kita melihat hantu. Kadang kalau kita yakin ini konsep kita, kadang kalau kita yakin ini tasawuf atau tasdik kita di situ. Nah, kira-kira paham aja kalau di bagian panca indera sehat nih. Hmm. Bang. Nanti kan di sini sudah awet waktunya ya kalau tanpa terasa kira di sini sudah sekitar 1 jam 30 menit menemani Bu Hanpian beritaan di sini. Sampai mungkin adalah kayak pesan atau kesan atau mungkin kesimpulan terakhir yang bisa dipahami atau langsung bisa dipakai gesan kekawanan beritaannya mendengar di sini. Mungkin kita ambil quotes ya Allah. Apa namanya tuh? Sedang ulun bukakan di buku nih lah supaya quotesnya sama kayak gitu. Nah, ini quotesnya nih dari Dr. Muhyiddin. Muhyiddin ini sebagai wakil dekan Fakultas Usuluddin di Al-Azhar ya kalau. Jadi Jasidin tuh dengarkan baik-baik. Kalau kamu ingin menjadi intelektual yang tangguh, maka pelajarilah 2 ilmu ini secara mendalam. Pertama ilmu kalam, ilmu tauhid ya kalau. Kedua ilmu mantik. Jadi bila kita belajar tauhid tuh baiknya dibarengi dengan mantik supaya kita tuh lebih kuat keyakinan kita di tauhid itu. Kan di tauhid diajarkan Tuhan kada bertempat. Kayak apa yang kada bertempat nih? Kita yakin akan dengan ilmu mantik, dengan ilmu logika. Nah, mungkin sampai di situ aja. Oh, oke, mungkin nah di sini Untuk pembahasan masalah dalalah lawan yang lanjutan dari asbab tawajuh mungkin kita lanjutkan ke depannya karena waktu kada cukup juga. mungkin kita bertemu-temu lagi bakalan ketemu lagi insya Allah ya kalau nah dan sudah kada kerasan kita tadi sudah sampaikan sekitar 1 jam 30 menit lebih sudah mangani Bu Hanpian beritaan. Nah dan saatnya kami ingin pamit undur diri. Nah dan jangan lupa untuk selalu siap-siap untuk menonton atau mendengar di Radio Asoka 107.1 FM. Nah, yang mana nanti akan kita buka lah sambil mungkin unsepil dulu. Nah, kada ingat terus mulai minggu semalam sudah memadahiakan bahwasanya kita ini live-nya atau sedianya tentang beda-beda buku ini di tiap hari Senin dan hari Kamis. Yang mana waktunya biasanya akan kita mulai buka dari jam 1.30 hingga jam 14 Wita. Nah, sama Jadi hari apa tadi? Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Nah, dari jam 1.30 sampai jam 2. Nah, atau dari jam 13.30 sampai 14 Wita. Nah, maksudnya di situ ulun salah. Nah, Tapi mohon Bu Hanpian hendak memutar ulang bisa yang mana bisa YouTube, bisa yang kalau bisa HP bisa membuka di YouTube. Biasanya kan kita share ulang di YouTube. Nah, mungkin bisa dilihat Bu Hanpian yang mungkin tertinggal ya kalau di siaran-siaran yang kayak ini atau minggu semalam ada yang tetap kurang ya kalau hanya aja pas di pertengahan tengah hanya mendengarkan bisa aja itu sambil dilihat-lihat nanti di YouTube Radio Asoka FM karena di situ ada putaran ulangannya kembali dari lab. Nah, oke. Dan mungkin inilah akhir dari udah buku kami dan akan kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.